دمت حيا. Kita kali ini akan membahas sesuatu yang lagi viral, yaitu bacaan merdu anak-anak dari belahan Afrika, yaitu terkait surat Maryam, surat ke-19. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang dibacakan oleh anak-anak ini yaitu ayat 30 sampai 35. Kita akan membahas bukan terkait bacaannya, tetapi terkait terjemahannya. Kita akan mentadaburi terjemahannya. Ada baiknya kita melihat terjemahannya bukan dari ayat 30 saja, tetapi dari ayat ke-27 sampai ayat ke-36 nantinya. Biar kita paham apa maksud daripada ayat-ayat yang dibacakan tersebut. Dan ini lebih baik daripada kita hanya mendengarkan bacaan merdunya saja tanpa pernah mengkaji atau mentadaburi ayat-ayat tersebut. Tadi sudah dibacakan, ada dua ayat yang sudah dibacakan, yaitu ayat 30 dan 31. Kita akan mencoba mentadaburinya mulai dari ayat 27. Saya hanya akan membacakan arti dan mentadaburinya. Dan kita akan mendengarkan lantunan merdu nantinya dari irama nahawan anak-anak dari Afrika tersebut. Ayat 27. Dia, Maryam, membawa bayi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kemudian kaumnya itu berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat munkar." Kemudian ayat 28-nya, "Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang berperangai buruk, dan ibumu bukan seorang perempuan penzina." Jadi kaumnya ini menuduh Maryam, Siti Maryam, itu melakukan suatu perbuatan yang ingkar, sesuatu perbuatan yang nista, yaitu menuduh Maryam berzina. Tapi ini tuduhan yang sangat salah, sangat ingkar, sangat kejam. Ya, Siti Maryam adalah wanita yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, dan Allah berkehendak Siti Maryam hamil, ya, dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang nantinya menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi ayat 27 dan 28 tadi sudah menjelaskan ya bahwa tuduhan yang sangat hina dari kaumnya terhadap Siti Maryam yang suci. Kemudian Siti Maryam tidak ngomong sesuatu kepada kaumnya. Siti Maryam di ayat 29-nya hanya menunjuk. Dia, Maryam, menunjuk kepada bayinya agar mereka itu bertanya kepada bayinya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Ini ayat 29-nya. Yang dibacakan tadi anak-anak Afrika tadi ada ayat 30 sampai 32 yang sudah kita dengarkan. Nanti kita dengarkan lagi sampai ayat 35. Jadi di ayat 29 saya ulangi, dia Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Kemudian mereka nggak percaya, mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Kemudian di ayat 30 yang tadi sudah dibacakan, dia Isa, Nabi Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberi kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Jadi Nabi Isa mengungkapkan kata-kata seketika masih ada dalam gendongan Siti Maryam, masih bayi. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu bisa berbicara kepada kaumnya ketika dia masih bayi dan berkata, "Aku ini adalah hamba Allah. Aku akan diberikan kitab Injil
dan dia akan menjadikan aku seorang nabi. Kemudian di ayat 31 yang tadi sudah dibacakan, dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ini kata Nabi Isa. Allah memerintahkan kepadaku, kata Nabi Isa, untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hidupku, sepanjang hayatku. Jadi Nabi Isa itu diperintahkan dua. Nabi Isa yang ngomong sendiri, ya, yaitu satu, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama Nabi Isa hidup. Nah, itu yang sudah dibacakan tadi ayat 30 dan 31. Kemudian kita sudah mentadaburi tadi ayat 27, 28 dan 29. Sekarang kita dengarkan ayat 32-nya. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا Ayat 33-nya. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Ayat 34-nya. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Dan di ayat 32 itu dikatakan, Nabi Isa berkata juga, masih Nabi Isa, seorang bayi berkata, dan Allah memerintahkanku berbakti kepada ibuku, serta dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi kita diperintahkan, Nabi Isa waktu itu ngomong kepada kaumnya, Nabi Isa diperintahkan untuk berbakti kepada ibunya, dalam hal ini Siti Maryam, ya, dan Allah telah menjadikan Nabi Isa itu tidak sombong dan tidak juga celaka. Ayat 32-nya, itu ayat 32-nya tadi. Ayat 33-nya, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, masih Nabi Isa berkata, pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali nanti. Ya. Nah, itu ayat 33. Ayat 34-nya tadi sudah dibacakan juga. Itulah hakikat Isa putra Maryam. Perkataan benar yang mereka ragukan. Jadi apa yang dikatakan Nabi Isa tadi waktu ketika masih bayi? Ya, itu semuanya benar. Tapi kaumnya ini masih meragukan, bahkan mendustakan perkataannya. Kita lihat ayat 35-nya. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Imannya itu menjelaskan sebagai berikut. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, jika Allah berkehendak sesuatu, ingin membuat sesuatu, maka Allah cuma cukup berkata, jadilah, maka jadilah, kun fayakun. Maha suci, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yulad. Hendak sesuatu, maka cukup bagi Allah mengatakan jadilah, maka jadilah. Kemudian di ayat 36, yang tidak dibacakan tadi, yaitu Nabi Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia. Dia adalah jalan yang lurus. Demikian yang bisa kita coba tadaburi mulai dari ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-36 dari surat Maryam. Semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi dan juga bagi rekan-rekan yang ada di channel ini. Demikian, insya Allah ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.